2 resep menu makanan Arab buat sehari-hari. Mau tahu cara buatnya? Silahkan disimak videonya dari awal hingga akhir. Pertama aku mau bikin idamnya dulu, sayur idam. Pertama tumis bawang merah, bawang putih, dan paprika hijau secukupnya. Tumis-tumis hingga harum ya teman-teman. Kemudian sayurannya ada kusa, wortel, dan kentang. Juga ada ayam sedikit ya. Jadi ini untuk sayuran dan ayamnya juga sedikit untuk aku saja. Karena suami dan anak-anak gak mau katanya ya. Oke, lanjut aku masukkan baharatnya. Di sini ada paprika, jintan bubuk, ketumbar, jahe, lada hitam, dan kunyit ya. Lanjut kita akan oseng-oseng seperti ini. Lanjut aku masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Ini setengah ya, ukuran sedang setengah, lalu aku haluskan seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan juga pasta tomat ya, atau tomat macjun gitu ya, biar tambah lezat, tambah gurih, tambah meronyoy gitu ya, warnanya tambah cantik. Selanjutnya aku tambahkan airnya secukupnya ya, tuh seperti ini, hingga terendam saja sayuran sama ayamnya ini. Lanjut aku masukkan kaldu ayam atau maji ya, tuh seperti ini, satu aja. Ini kaldu ayamnya sudah ada garamnya ya teman-teman, dan kayak gini tuh kaldunya ya, atau mau kaldu Indonesia juga nggak apa-apa, kayak masako royco seperti itu. Aku cuma menambahkan garam seencerot saja karena si majinya itu ada garamnya. Lanjut aku tambahkan gula juga setengah sendok makan atau secukupnya. Biasanya orang Arab nggak suka gula, jadi ini makan buat aku ya, jadi suka-suka aku aja ya. Aku tambahkan gula biar tambah endul ya, tambah terasa nikmatnya. Oke, di sini akan aku tutup dan masak kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit tuh udah mendidih, udah matang lah ya seperti ini, cuman airnya itu masih ngucumrang ya. Jadi saya mau surutkan dulu. Masak lagi sebentar ya. Lanjut aku mau bikin hobusnya. Ini ada 3 gelas tepung terigu pro tinggi atau 450 gram, ragi 1,5 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, minyak sayur atau minyak goreng 30 ml, dan untuk susu cairnya 290 ml ya, atau 300 ml juga bisa, sesuaikan dengan kualitas tepungnya masing-masing. Tuangkan secara bertahap susunya ya seperti ini sambil diaduk-aduk ya. Oh ya, untuk tepung terigu saya memakai protein tinggi merek Al Ula ya teman-teman, atau Kuwait juga boleh, kalau di Indonesia mungkin Cakra Kembar ya. Pokoknya nama untuk tepungnya protein tinggi ya teman-teman. Lanjut aku aduk-aduk dan diuleni seperti ini. Dikucek-kucek kayak nyuci baju. Kalau misalkan terasa lengket, boleh taburi tepung sekeprul-keprul ya. Sambil diuleni seperti ini. Lama-lama akan tercampur dan kalis seperti ini. Nah, ini kalau sudah, saya akan tutup dengan baskom tadi lagi ya. Dan saya diamkan 1 jam. Kita balik lagi ke idam tadi. Idamnya kita lihat sudah menyusut atau belum. Nah, sudah menyusut atau sudah surut airnya ya. Nah, ini mah udah top marketop, begini mah udah sisihkan dulu ya. Sekarang kita balik lagi ke si hobos tadi. Ini hobos udah 1 jam ya, adonannya udah 1 jam. Kemudian saya kempiskan dulu seperti ini, dan akan saya bagi 10 ya. Mau jadi berapa itu terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau kecil si hobosnya, silahkan dibagi-bagi kecil ya. Kalau saya ini agak pertengahan gitu ya, saya bagi 10 aja. Setelah dibagi-bagi, saya rounding atau dibulet-buletin seperti ini. Lalu diamkan 10 menit ya kurang lebih. Kalau sudah lentur, kita ambil satu-satu dan pipihkan tipis-tipis ya, sambil ditaburi tepung terigu seperti ini, biar tidak melengket ya. Nah, pipihkan saja seperti ini tuh teman-teman. Tipis-tipis ya, sebesar piring makan gitulah ya tuh teman-teman. Dan di sini akan saya pipihkan semuanya ya teman-teman, biar biar enak ya. Nanti tinggal ngebakar aja gitu ya. Tuh seperti ini. Udah, ini selesai semua, mau didiamkan dulu sebentar silahkan. Mau langsung dipanggang juga boleh ya. Kumaha teman-teman wenya. Kalau saya ini langsung dipanggang, dan saya akan panggangnya 2 teflonnya biar cepat ya. Dan si teflon itu harus panas dulu ya, baru ini dibakar ya. Letakkan si hubusnya. Sambil dibolak-balik ya teman-teman, biar tidak apa namanya, biar tidak gosong gitu ya, tidak gosong sebelah. Itu jadi harus dibulak-balik, bolak-balik, kayak gitu ya. Geser kanan kiri gitu ya tuh, bolak-balik seperti ini.
balik lagi gitu, balik lagi. Seperti itu ya teman-teman cara panggangnya atau cara bakarnya. Ini kan lama-lama akan melendung tuh teman-teman, akan bengkak dengan sendirinya. Untuk teflon memakai teflon anti lengket ya teman-teman, dan untuk api saya pakai api sedang ya. Sedang ya, tidak pakai api besar, api sedang ya. Untuk teflon saya pakai teflon yang anti lengket ya. Yang agak tebal gitu dikit ya teman-teman, jangan terlalu ipis, jangan terlalu tipis gitu ya. Nah, pokoknya mah seperti ini cara bakarnya ya, dibolak-balik, geser kanan kiri, udah seperti itu ya Oh teman-teman. ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah lama juga gabung di sini atau subrek channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian semua. Semoga kalian semua tetap sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan kesuksesan, dan diberikan milik rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai si roti hubusnya dan juga idamnya juga sudah matang kan dari tadi. Sekarang kita akan hidangkan ya. Nah, aku hidangkan di mangkok seperti ini. Nah, jadi ini sudah siap untuk dihidangkan buat buka puasa ya teman-teman. Bisa juga buat menu sahur ya teman-teman. Bisa juga buat makan siang, makan malam untuk di hari-hari biasa gitu ya. Jadi kalau untuk bulan puasa mah bisa untuk sahur atau menu buka puasa. Terus kalau untuk hari-hari biasa bisa untuk sarapan pagi juga boleh ya. Untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam pokoknya boleh semua ya. Karena ini seperti makanan pokok Arab ya teman-teman, bisa untuk sarapan pagi, bisa untuk makan siang, makan malam, bisa buat sahur, menu buka puasa dan lain sebagainya. Karena ini makanan pokok khas Arab Saudi ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan biasanya nasi ya teman-teman, nasi sama sayuran gitu ya. Kalau di Arab mah enggak, roti terus sama sayurannya gitu ya, roti 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 terus. Kapsa juga ada sih nasi, cuma nasi itu kadang tiap hari kadang kagak ya kalau orang Arab mah teman-teman. Saya juga kadang nggak masak nasi ya, cukup idam atau makarona atau makanan yang lainnya gitu, tapi sama roti ya. Kalau roti harus ada ya karena itu nomor satu makanan pokok di Arab Saudi ya teman-teman. Jadi pengganti nasi lah gitu teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat si idamnya sangat gurih, lezat dan nikmat sekali rasanya. Endolit tabang Bang Suganda, pokoknya mah tuh teman-teman wajib coba ya buat teman-teman yang suka dengan idam ya atau sayur idam. Dan jangan lupa dicobain roti hubusnya juga ya. Oke, selamat mencoba buat teman-teman yang mau mencobanya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pertama kita mau bikin isiannya dulu daging ayam. Pertama tumis bawang merah, bawang putih hingga harum. Kemudian kita akan tumis-tumis ayamnya. Ini ayam giling ya. Ini beratnya 400 gram tapi aku cuma pakai 300 gram aja. Pokoknya mah untuk takaran sesuai kebutuhan masing-masing aja ya. Kalau aku mah ini cuma pakai 300 gram aja ya teman-teman. Ini udah cukup untuk aku dan anak-anak ya, karena suami aku nggak suka. Oke, langsung aja diurak-arik seperti ini si ayamnya ya, biar tidak bergerindil gitu ya. Lanjut aku mau tambahkan atau kita masukkan tomat ya, 1 buah sudah dihaluskan seperti ini. Lanjut ada pasta tomat juga atau makjun tomatom gitu ya. Kalau di sini masih cukupnya ya, sesuai selera. Dan kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi ya, biar jadi tambah meronyoy gitu ya teman-teman. Selanjutnya masukkan kaldu ayam ya atau maji ya secukupnya, dan di sini ada baharat ya, baharat Arab, baharat Sabah. Terus aku tambahkan juga baharat lain kayak paprika, kunyit, terus segala macam ya pokoknya nama bumbu Arab ya, kayak jahe, jintan, ketumbar kayak gitu, lada hitam ya teman-teman. Nanti saya akan tulis di deskripsi bumbu-bumbunya ya. Tapi untuk bumbunya itu ya sesuai selera. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada bumbu Arab ya nggak usah ya. Cukup ketumbar, jintan, dan lada hitam, jahe, kunyit seperti itu ya. Kalau misalkan nggak ada baharat Saudi ya nggak apa-apa. Oh ya, aku masukkan garam dan mecin juga. Terus ada air sedikit. Kemudian di sini akan saya masak kurang lebih 15 menit atau hingga matang atau hingga menyusut gitu si dagingnya ini ya. Tuh udah menyusut seperti ini, lalu sisihkan dulu ya teman-teman karena ini udah mateng ya. Selanjutnya aku sudah didihkan air ya untuk memasak atau merebus makaroninya. Untuk makaroni bebas merek apa aja ya. Kalau saya mah merek apa ini teh Ali ya, apa namanya, pokoknya mah apa aja mereknya ya. Dan untuk beratnya itu kurang lebih 400 gram atau disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman ya.
Lanjut di sini kita akan masak hingga matang ya, enggak terlalu matang-matang amat ya. Jangan terlalu kelembekan gitu ya. Dan di sini saya cuma kasih garam saja ya. Lanjut saya akan masak hingga matang, tapi nggak boleh matang-matang amat ya teman-teman. Jadi nggak boleh sampai lembek amat gitu, enggak ya. Nah pokoknya mah udah matang ya seperti ini, enggak, tapi nggak terlalu matang gitu ya, nggak terlalu lembek gitu ya. Lalu tiriskan. Selanjutnya kita akan membuat sausnya yang terpenting ya, saus basamilnya. Di sini aku menggoreng butter dulu ya, 60 gram butter. Merek apa aja. Lanjut ada tepung terigu 5 sendok makan. Kita akan goreng si tepung terigunya ini. Sebenarnya nggak digoreng juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau kita akan masak nanti ya, tapi biar lebih endol ya, digoreng dulu agar ada wangi-wanginya gitu ya. Lanjut aku tuangkan susu full cream, susu cair full cream 600 ml, tapi saya tuangkan secara bertahap ya. Oke, ini si tepungnya ini jadi wangi ya kalau digoreng mah. Dan jadi nggak perlu lagi kita menambahkan keju ataupun krim gestah ya. Sudah cukup segini aja. Dan untuk bumbunya juga simpel banget, cuman lada hitam, garam dan mecin ya. Kalau ada mah pakai kaldu ya teman-teman. Saya kaldunya lagi kosong ya. Saya pakai mecin aja diganti ya. Oke, jangan lupa garam dan mecinnya. Tapi kalau ada kaldu mah pakai kaldu aja, lebih gurih itu ya. Oke, kita akan aduk-aduk seperti ini dan kita biarkan hingga mengental atau hingga meletup-letup gitu ya. Mengental dan meletup-letup itu tandanya sudah matang ya. Sausnya sudah siap untuk dibikin. Ini basamilnya sudah siap, udah matang welah gitu teman-teman. Udah matang tuh, udah meletup-letup seperti ini mah ya. Nah, sekarang cara menyusunnya ya. Pertama kita letakkan makaronanya dulu, kita susun makaronanya dulu tuh setengahnya. Terus setelah makaronanya kita letakkan masukkan si saus basamilnya ya dulu, sedikit aja tuh seperti ini. Terus aduk-aduk seperti ini hingga tercampur. Nah setelah sausnya saya akan masukkan dagingnya ya, daging yang sudah kita masak tadi sebelumnya ya. Nah ini dagingnya, lalu dagingnya jadi kita letakkan dagingnya di tengah-tengah seperti ini ya. Dan selanjutnya kalau sudah dagingnya ditata di tengah seperti ini, tutup lagi dengan makaroninya ya teman-teman. Seperti ini, ditutup lagi dengan makaroninya. Dan untuk yang terakhir adalah sausnya lagi ya teman-teman. Ini sausnya yang terakhir yang terpenting ya. Kita tumpahkan aja semua sausnya. Kalau teman-teman mau pakai telur juga boleh ya. Jadi si telurnya itu dicampurkan bersama saus ini, lalu tumpahkan seperti ini. Tapi saya nggak pakai, cuma segitu aja yang tadi saya lihatin ya. Dan ini tanpa keju, tanpa apapun ya. Lanjut saya akan panggang dengan suhu 180, api bawah dulu 10 menit, lalu api atas. Dan inilah penampakannya ya. Emang sih sangat mengerikan ya teman-teman, ada hitam-hitam gini ya. Kelihatannya agak serem ya teman-teman. Ya dimaklumlah ini versi ekonomis. Jadi bahannya itu cuma terigu, butter dan susu ya, bahan sausnya yang terpenting ya teman-teman. Tapi ini hasilnya dijamin ya, saya jamin sangat gurih dan tetap lumer walaupun nggak pakai keju, nggak pakai gista atau krim ya. Oke, sekarang aku sudah siapkan piring plastik ya teman-teman, karena sebentar lagi adzan mau buka puasa ya. Piring plastik ini saya sudah biasa saya sajikan ya buat buka puasa, biar nanti sudah selesai itu saya buang. Saya nggak cuci piring gitu teman-teman, cuman cuci yang lain aja gitu. Kalau piring seperti ini ya udah satu kali aja makan udah dibuang ya, biar hemat tenaga kita ya teman-teman. Nah pokoknya mah sekarang akan aku tuangkan di piring ya, karena kita mau sajikan buat buka puasa buat aku dan anakku ya, karena suami aku mah nggak suka katanya ya, nggak makan dia, cuma aku dan anak-anak. Nah ini sudah aku siapkan, aku sajikan di piring plastik ya seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman, karena emang sebentar lagi mau kita makan buat buka puasa. Nah ini untuk rasanya pokoknya dijamin ya kalian bakal nagih, karena emang rasanya tuh benar-benar lembut, lumer dan gurih, lezat, nikmat, pokoknya mah istimewa banget. Pokoknya mah biar gak penasaran teman-teman wajib coba ya, karena ini bahannya sangat terjangkau ya teman-teman. Oke,
Ini aku gulah goleh seperti ini ya, cuma digulah goleh aja karena kan lagi puasa nggak bisa nyicipin ya. Pokoknya mah segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain. Sampai jumpa dan terima kasih.